Di tutorial Unity ini, kalian akan membuat game battle simulator seperti ini, yang nantinya kalian bisa belajar membuat AI yang bisa berantem sendiri, punya role sendiri, dan tentunya bisa kalian komen atau kontrol seperti game RTS. Game ini tuh sebetulnya terinspirasi dari custom skirmish gitu loh, kalau kalian pernah main campaign-nya game Stronghold, dimana nanti kalian perintahkan unit-unit kalian untuk mencapai destinasi tertentu, dan ketika semua unit musuh mati, maka kalian menang. Nah, kalian akan membuat exactly game yang seperti itu. Nah, kupastikan juga kalian akan paham dalam men-custom unit kalian dengan model buatan kalian sendiri, serta animasi buatan kalian sendiri. Jadi kalian tetap akan membuat game ini sebagai game versi kalian sendiri. Juga tolong ingat, semua episode, semua aset, semua yang kalian butuhkan dalam tutorial ini akan selalu ada link di description. Jadi pastikan kalian selalu cek description supaya kalian tetap on track. Kalau gitu, mari kita mulai kesenangannya. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu basic kayak install Unity, install VS Code gitu-gitu, apalagi nggak tahu basic coding sama sekali, cek deskripsi, di situ ada semua episode basic. Sekarang aku mau langsung to the point ke Unity, jadi kalian buka Unity Hub. Again ya, buat kalian yang nggak tahu basic-basicnya kayak basic coding, install Unity, basic dari Unity editor sendiri, cara navigasi di Unity, cek link di deskripsi, itu semua episode basic kalian pelajari dulu. Sekarang aku mau langsung ke bikin gamenya. Jadi sekarang kita ke new project, setelah buka Unity Hub ke new project. Ya biasalah ya, ini kalian pilih versi Unity kalian, terus kalian pilih Universal 3D, terus kalian di sini namain projectnya aja bikin game battle sim. Oke. Kalau udah langsung kita create project. Oke. Ini silang aja kalau ada beginian, kita tunggu projectnya kebuat. Oke, begitu Unity udah kebuka. Oke, pastikan nggak ada lagi yang loading di sini ya. Kalau udah kebuka, kita samakan dulu tampilan kita dengan kita ke ini pojok kanan atas ada layout toh. Nah, ini kalian klik terus kalian pilih yang default, oke? Pilih default. Nah, sama deh tampilan kita. Kalau udah sama gini, sekarang pastikan kita sama lagi, yaitu kita ke edit, terus ke project settings. Habis itu di sini aku mau ke player setting. Di player setting ini kalian cari ke bawah, scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, ini pilih yang input system package-nya. Ini kan ada active input handling. Pilih yang input system package-nya both. Apply. Nanti kalian pasti diminta restart, ya udah restart aja. Kita tunggu bentar. Oke, sudah. Again, aku mau disclaimer sekali lagi. Buat kalian yang nggak tahu basic-basic Unity kayak basic Unity terbang gini, look at begini, terus habis itu apa itu tab game, apa itu tab scene, apa itu inspector, apa itu hierarki. Again, cek link di deskripsi, udah aku kasih semua episode basic situ. Kalian tinggal pilih aja yang mana kalian butuhkan untuk basicnya, oke? Oke, sekarang kita lanjut aja ke episode utamanya. Jadi sekarang kita mau langsung import dulu semua karakter dan animasinya. Kalian buka Asset Store, jadi buka Google, terus tulis aja Asset Store. Nah, di Unity Asset Store kita mau cari di sini, kita ke 3D, lalu kita ke Animation, klik gitu ya. Oke. Di sini kalian pastikan udah login dulu, 3D Animation. Nanti kita mau cari yang gratisan. Jadi tenang aja. Kita mau cari yang gratisan. Ini internetnya. Oke, udah. Terus kalau udah kita scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini di kanan ini ada centang free assets nih, oke? Centang free asset, kalian centang free asset. Sip, mantap, sekarang udah gratisan semua. Oke, sekarang kita mau import animasi ini, human melee, sama animasi yang human archer, sama animasi yang human mage. Ini mage ini ya, oke. Kita mau import itu, gimana cara importnya, Bang? Caranya gini. Kalian ke human melee animation, kalian klik, oke. Kalian klik, nanti akan otomatis ke page-nya. Di sini kalian bisa add to my asset, oke? Add to my asset. Bam. Nanti di sini biasanya kalian disuruh login dulu kalau belum login. Ya intinya paham lah ya, gampang, cuma klik add to my asset aja. Nah, ini aku udah ke login ya. Ini aku udah ke login nih. Kalau udah ke login gini tinggal add to my asset, klik. Nanti otomatis accept dan ya udah. Nanti otomatis open in your asset manager. Nah, ini kalau udah added to my asset, ya udah selamat. Nah, aku mau melakukan sisanya ya. Jadi aku mau add yang lain-lain lagi. Jadi kita sebetulnya bisa langsung ke orangnya nih. Nih, Abang Kevin Iglesias. Kalian buka si Kevin Iglesias ini. Nanti kalian filter yang free. Nah, ini nanti kalian filter yang free. Nah, ini ya. Jadi kalian pilih sort by price low to high. Nah, yang free. Oke, tadi aku udah ngimport yang melee. Sekarang aku mau ngimport yang ini, human archer animation. Oke, human archer animation. Terus aku sekarang juga mau ngimport yang zombie monster animation. Oke, zombie monster anim. Aduh,
keklik-klik banyak nih. Zombie monster animation. Aku juga mau import yang ini, giant animation, oke? Oke. Aku juga mau import sama yang human drawing berbayar, ya udah nggak jadi. Ya udah yang zombie monster add to my asset. Kemudian ini nanti buat musuhnya kita zombie ya. Giant animation add to my asset. Ini nanti buat unit yang giant gitu, unit tank gitu ya. Terus again ya unit archer lah ya, you know lah ya, archer range kita. Satu lagi sebetulnya masih ada yang mau kita import sih, yaitu yang mage. Yang mage mana? Nah ini ya, ternyata di sini human spell casting animation namanya. Oke, ini mau aku import. Oke, tinggal add to my asset aja, accept, udah selesai. Jadi semuanya udah ke add to my asset ya. Pastikan semuanya betul-betul sampai ke ada tulisan di sini pop up added to my assets gitu ya. Nah ini sampai ada pop up gini tuh udah betul-betul ke add tuh. Kalau belum ya kalian pastikan aja sampai ada pop up added to my assets. Oke? Kalau udah sekarang aku mau kembali ke Unity. Di Unity kita langsung ke window, langsung ke package manager. Kita import tuh semua asetnya. Jadi di package manager ini kita bisa import aset. Kita ke my assets. Di my assets ini kalian import dah itu aset-aset kalian tadi. Aku mulai dari yang simple dulu, human melee dulu. Yang lain-lain mah nanti dulu aja, human melee dulu aja. Aku download. Nanti kalau udah aku selesai download, aku import gitu ya. Nah ini udah aku download, sekarang tinggal aku import. Oke, aku import. Ini tinggal klik all. Kalau udah klik all sampai item gini, kita import. Udah gitu dulu aja. Kita fokus ke melee dulu aja. Nanti yang lain gampang mengikuti. Oke, sekarang kita mau bikin yang unit melee dulu. Kita Ctrl N, bikin scene baru, basic URP. Oke, di sini aku tetap akan ngajari kalian navigasi tuh. Kalian bisa hold mouse kanan. Nah ini hold mouse kanan kalian akan lihat gini. Terus WASD kalian bisa gerak gini. Terus untuk naik turunnya gimana bang? QE, oke? Jadi hold mouse kanan sambil WASD. Terus Q sama E untuk naik turun. Ini aku pencet 2. Kalau kalian pencet 2 nanti otomatis scene jadi 2 dimensi, jadi 3 dimensi. Atau kalian bisa pencet tengah ini. Nih. Orientation tengah nih, lihat kursorku. Tengah, klik. Nah itu jadi 2 dimensi, klik. Jadi 3 dimensi. Oke, sekarang kita mau masukin dulu karakter kita. Jadi di sini kita bisa klik kanan di hierarki, klik kanan, klik. Kita create empty. Namain aja empty objeknya unit. Gini dulu aja, oke? Unit. Terus kita transformnya kita reset biar rapi. Bam. Nah, tuh pas di tengah kan. Tadinya kan dia di sini noh, ya toh. Tapi setelah aku reset, klik kanan reset, noh di tengah. Jadi lebih rapi ya. Terus untuk memfokuskan itu pencet F. Nah itu. Untuk memfokuskan itu pencet F di Unity. Terus untuk begini gimana bang? Untuk begini tuh kalian bisa hold ALT sambil kalian mouse kiri. Mouse kiri ya, bukan mouse kanan, mouse kiri. Oke, gitu ya. Oke, kalau udah sekarang Kevin Iglesias, Human Animation, di sini ada model. Nah, ini ada model, kalian coba lihat modelnya, caranya buka model nih. Klik salah satu modelnya, terus kalian buka ini tab model, klik. Terus kalian, nah ini kalian gedein nih. Biasanya kalau ketutup gini mah gedein gini. Oke, nah ini yang cewek, aku mau yang cowok aja. Nah, ini yang cowok. Oke, terus kita human modelnya ini aku masukin ke unit. Again, aku masukin ke unit ya. Bukan ku taruh di luar sini. Bukan kayak gini, bukan. Tapi ku masukin ke unit nih. Jadi di dalam unit, no, di dalam unit. Oke. Kalau udah di dalam unit gini, nah ini cara memfokuskan, pencet F. Sekarang aku tinggal kasih materialnya. Jadi aku ke aset, aku klik kanan, aku create, aku folder. Create folder dulu biar rapi. Folder materials. Di folder materials kita bisa klik kanan, create. Habis itu material, atau kalian bisa lewat rendering material gitu ya. Namain aja red. Oke. Kalau teman itu biasanya blue ya. Kalau red untuk musuh ya. Nah, blue ini langsung kita drag and drop aja ke unitnya. Udah? Kalau udah ya kita kasih warna blue ininya. Ya, jadi kita klik material nanti akan muncul di inspektor ini. Kita kasih warna blue. Terserah kalian ya. Ya, saya blue ini aja udah cukup. Oke. Kalau udah begini mah ya sudah. Sekarang pastikan enable GPU instancing dicentang. Biar material atau rendering kalian itu yang baca GPU, bukan CPU. Kasihan CPU-nya. Lebih baik GPU yang baca kalau untuk rendering. Sekarang di unit, kita mau bikin klik kanan. 3D object, kita mau bikin plane dulu. Terus kita reset posisinya, reset. Oke, reset transformnya maksudku. Terus kita scale. Pencet R. Kalian scale gini. Atau kalau kalian orangnya perfeksionis mau rapi, kalian bisa sambil hold CTRL. Hold CTRL lalu scale. Nah ini dia lebih snapping gitu. Scale aja sampai segini, udah. Kalau udah di scale segini, ya kalian bisa centang statik ini, statik.
Kenapa Bang dicentang statik lah? Plane apa mau kalian gerak-gerakkan? Platformer plane ini apa mau kalian gerak-gerakkan kayak platformer gini kan enggak? Plane kan cuma literally ground. Ya udah buat statik aja, gitu ya. Kalau udah sekarang kita klik kanan, kita create atau mungkin kita duplikat aja materialnya, nggak usah bikin material baru. Blue ini kalian select terus Ctrl D, terus hasil duplikatannya, hasil Ctrl D itu kita namain ini checker. Ini material untuk lantai kita. Jadi checker ini mau aku kasih warna mungkin agak gini ya, agak abu-abu gini. Terus ini base mapnya nih, base mapnya aku klik yang bunder-bunder ini. Bunder-bunder ini base mapnya aku klik. Terus aku cari yang ini, yang default checker yang warna putih ini. Terus aku drag and drop ke sini. Terus habis itu kalau udah ini smoothness-nya aku bikin 0 aja biar dia nggak memantulkan cahaya. Terus kalau udah tilingnya aku bikin dia 100, Y-nya 100. Nah itu ya. Udah mulai kelihatan ya papan caturnya ya. Oke, kalau mau lebih kecil lagi papan caturnya tinggal naikin. Ini mungkin jadi 200, ininya 200. Again, tilingnya tuh yang ini loh. Tilingnya yang ada di surface input, bukan tiling yang ada di detail input, tapi tiling yang ada di surface input, gitu ya. Oke, kalau udah begini ya udah. Sekarang kita save scene-nya, Ctrl S, save. Lalu kita save aja di folder scenes. Terus namain aja scene-nya ya scene_ gameplay gitu. Udah. Kalau udah begini ya udah, selamat. Udah jadi unitnya, sekarang tinggal kita bikin scriptnya. Again, ini aku pakai VS Code, Visual Studio Code. Buat kalian yang pengen juga integrasi VS Code, cek link di deskripsi, oke? Di deskripsi udah aku kasih semua tutorial basicnya. Klik kanan di asset, create folder, namain aja foldernya, namain aja folder scripts. Di folder scripts kita klik kanan, lalu kita create, lalu kita mono behavior script. Jangan takut, tenang aja, ini codingnya untuk pemula. Oke, jangan takut. Waduh, nanti pusing coding, tenang aja, ini untuk pemula. Di script sini kita namain aja unit. Udah gitu. Jadi again, buat kalian yang nggak paham coding sama sekali, nggak tahu apa itu variable, nggak tahu apa itu kelas, nggak tahu apa itu function, kalian bisa cek link di deskripsi dulu. Ini aku double klik. Kalian bisa cek link di deskripsi dulu untuk episode basic coding. Nah, kalian datang ke sini setelah kalian udah paham basic coding. Setidaknya kalian udah paham lah maksudnya, maksud dari ini apa? Maksud kayak dari ini apa toh? Ini apa toh namanya? Oh, ini fungsi, ini function. Ini apa toh? Oh, ini function namanya start, tipenya void. Ini apa tuh namanya? Oh, ini kelas ya gitu ya. Setidaknya kalau kalian udah tahu apa itu kelas, fungsi, variabel, kalian boleh balik ke sini. Kalau kalian nggak tahu sama sekali apa itu fungsi, kelas, variabel, apalagi kalian nggak tahu sama sekali apa itu variabel sama fungsi, tonton dulu link di deskripsi untuk basic coding. Sekarang kita mau bikin dulu variabel untuk unit kita. Jadi kita kasih di sini kurung kotak, kita kasih header. Apa Bang header? Ini kayak kita ngasih seolah-olah kayak segmen atau region. Kayak biar rapi aja, biar nanti rapi, variabel kita rapi. Jadi header mungkin di sini adalah stats. Nah, di sini nanti ada public, float, mungkin damage, apalagi public, float, apalagi move speed, apalagi ya stat seperti kayak gitu. Public, float, apalagi damage, move speed, max health, ya, apalagi yang dipunyain unit. Damage, move speed, max health, sama attack delay. Attack delay itu mungkin kayak fire speed ya, atau fire rate gitu ya. Jadi attack delay gini, oke? Kalau udah punya beginian ya udah punya beginian, ini ku tutup biar enak. Mungkin ini ku gedein lagi. Nah, enak kan dilihat. Oke, sekarang kita mau buat fungsi utama dulu. Fungsi utama untuk apa Bang? Fungsi utama unit ini paham. Oh, kamu teman saya, kamu musuh saya, gitu ya. Jadi kalau musuh berarti kita kejar, kita serang. Kalau teman ya udah kita bestie bro, kita diem-dieman aja. Jadi di sini kita perlu lagi sebuah variabel, mungkin di atas ya, kita taruh paling atas sini, gitu ya. Di sini aku kasih headernya adalah mungkin identity gitu ya, identity. Oke, terus aku kasih public int team ID. Jadi kita punya team ID. Oke, gua team ID 0, gua team ID biru. Jadi daripada kita pakai tim merah, tim biru, lebih enak kita pakai aku tim 0, aku tim 1, aku tim 2. Oke? Sekarang kita mau bikin logika di mana kita mau deteksi lu kawan atau lawan, gitu ya. Lu kawan atau lawan. Jadi untuk mendeteksi lu kawan atau lawan, di sini mungkin aku mau bikin referensi material. Jadi di identity ini aku mau bikin referensi variabel public material. Di sini material untuk kayak
mungkin gini. Ini nanti dulu aja, kita fokus ke lu kawan atau lawan. Nah, jadi kita pelan-pelan ya, kita bertahap ya dari yang bisa kalian pahami dulu. Kita mulai dari bikin fungsi untuk register jangan register dulu. Kita pelan-pelan dari fungsi untuk cek unit. Maksudnya cek unit tuh cek order unit lah. Cek order unit. Cek order unit gini, atau mungkin fungsi jangan cek order unit tapi detect enemy gitu ya, detect enemy. Oke, detect enemy. Jadi cara detect enemy itu kita mau ngecek mana nih dari enemy itu yang punya tim ID yang nggak sama dengan aku. Nah, cara ngeceknya gimana? Pertama, mau nggak mau kita harus punya list enemy. Waduh, ya, gimana cara kita punya list enemy? Jadi kita perlu bikin script baru di sini. Script baru yaitu namanya unit manager. Jadi aku mau kasih arsitekturnya dulu. Jadi ada sebuah manager. Sebuah manager ini nanti yang akan ngomong, yang akan mengatur semua unit. Nah, ini ada unit, katakanlah unit 1, ini ada unit tim 1, ini ada unit tim 1. Ini nanti ada unit tim 2, ini nanti ada unit tim 2, ada unit tim 2. Otomatis unit tim 1 itu temenan sesama tim 1. Unit tim 2 itu temenan sesama tim 2. Tapi unit tim 1 sama tim 2 itu musuhan. Gitu ya, paham ya? Jadi unit tim 1 musuhan dengan unit tim 2. Nah, cara tahu unit ini, oh, itu unit 2 tuh, itu musuhku. Itu cara taunya gimana? Cara taunya gini. Setiap unit itu akan ngomong ke manajer, Pak manajer, aku absen. Ini juga akan ngomong ke manajer, Pak manajer, aku absen. Ini aku juga ngomong ke manajer, Pak manajer, aku absen. Tapi waktu mereka absen, jadi waktu absen gini, Pak manajer, aku absen. Mereka juga ngomong, Pak manajer, aku absen, aku ini tim 2 ya, gitu. Oke? Terus ini juga ngomong, Pak manajer, aku absen, aku ini tim 2 ya. Ini juga ngomong, aku ini Pak manajer, aku absen nih, tapi aku ini tim 2 ya. Nah, nanti Pak manajer tahu mana yang tim 1, mana yang tim 2. Make sense? Make sense. Jadi logikanya, untuk unit ini bisa tahu, oh, itu kamu musuhku, itu dia tanya ke Pak manajer. Jadi unit ini tanya ke Pak manajer, Pak manajer tahu nggak unit musuhku yang terdekat siapa sih? Gitu. Nanti Pak manajer ngomong, oh, sebentar, kamu dari tim 1 ya? Oke, kamu dari tim 1, berarti musuhmu yang terdekat tuh yang ini nih, yang ini nih, ini jarak paling dekat sama kamu, gitu. Ya, kamu serang itu ya, gitu. Jadi logikanya unit itu nggak punya pengertian kayak musuhku siapa atau musuhku di mana, nggak punya. Yang punya begituan Pak manajer. Jadi unit ini cuma ngasih tahu ke manajer kayak, manajer, aku adalah begini, aku mau cari orang yang begini. Manajer ngomong, oke, lu gini ya, lu cari musuh ini ya, oke, ini musuhmu. Dah, lu serang dah orang itu, gitu. Jadi manajer ini kayak single trust source, oke? Manajer ini kayak, semoga kelihatan ya, single trust source, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita kembali ke Unity, kita mau bikin script, klik kanan, create, mono behavior script, atau kalian bisa lewat scripting, mono behavior script, namain aja di sini unit manager, oke? Jadi kita punya unit unit manager. Make sense kan ya? Udah mulai kelihatan nih ya. Jadi kita nanti si unit ini akan ngomong, Pak manager, gue mau absen dulu, gue dari tim 1 gitu. Oke, sekarang di unit manager. Di unit manager ini kita hapus. Kita mau bikin dulu singleton. Apa itu Bang singleton? Gini, kamu bisa ngomong ke Pak manager kalau kamu punya akses. Oke? Katakanlah ada karyawan. Karyawan kalau mau ngomong ke manajernya, ya setidaknya karyawan ini masuk di divisi manajer itu, atau setidaknya karyawan ini yang merupakan karyawan perusahaan itu. Nggak mungkin orang luar, orang bukan karyawan, tiba-tiba ngomong ke Pak manajer, Pak saya mau absen. Lah, siapa kamu? Ya nggak? Ya siapa lu? Nah, caranya supaya kita bisa punya akses ke Pak manajer, kita harus bikin yang namanya singleton. Oke? Singleton. Oke? Singleton. Nah, cara bikin singleton itu kita bikin variabel public static ya, make sense ya. Variabel static tipenya adalah tipe diri kita sendiri. Public static unit manager, diri kita sendiri toh. Terus di sini kalian namain aja instance. Apa Bang instance maksudnya? Instance itu cuma nama aja. Ini kayak budaya di Unity. Jadi kita kalau bikin variabel singleton ya budayanya kita namain instance. Tapi sebetulnya ini terserah kalian sih, mau kalian namain apa. Mau kalian namain singleton boleh. Mau kalian namain apapun, terserah lah. Kalau kita budayanya instance, terus di sini kurung kurawal get private set. Jadi kita bikin properties instance untuk singleton kita. Terus kita bikin di sini private void awake. Nah, aku udah jelasin awake ini di episode basic.
Tapi recap aja, awake itu kayak fungsi yang pertama kali dipanggil ketika kalian play game. Jadi ketika kalian play game, aku play game berjalan, fungsi awake itu yang dipanggil pertama kali. Oke? Di awake aku mau tulis instance sama dengan this. Nah, ini cara kita membuat sebuah singleton. Instance sama dengan this artinya aku ngomong, oke, aku mendefinisikan instance dengan diriku sendiri. Sehingga di unit kita bisa tulis kayak gini. Unit manager dot instance dot. Nah, nanti di sini kita panggil fungsi register diri kita sendiri atau fungsi absen diri kita sendiri. Absen gitu ya. Jadi di sini sebelum kita bikin fungsi detect enemy, kita mau bikin fungsi dulu yaitu register to manager gitu. Nah, nanti kita di sini bikin private void start. Di fungsi start kita akan panggil fungsi register to manager. Paham ya flow-nya? Loh Bang, kenapa nggak di start? Katanya tadi Abang bilang awake. Awake itu merupakan fungsi yang pertama kali dipanggil. Lah iya, tapi gini bos. Di bawah ya. Jadi gini. Awake itu pertama kali dipanggil. Oke. Yang kedua dipanggil itu adalah start. Yang ketiga dipanggil itu adalah update. Jadi kalau semisal kamu lagi mendeklarasikan Pak Manager di awake, terus kamu absennya juga di awake, ya bingung Pak Manager. Pak Manager kayak ngomong, bro, sabar, gua baru masuk, gua baru clock in, gua baru check in, lu kok udah keburu-buru absen aja gitu loh. Jadi itu sebabnya kita perlu sabar sedikit. Jadi kalau Pak Manager di awake lagi absen, maksudnya Pak Manager lagi clock in baru masuk kantor, maka di start ya karyawannya baru absen. Jadi pengertian lah, jadi karyawan pengertian lah. Masa bos lagi masuk tiba-tiba langsung diburu, bos ada masalah gini bos, gua mau gini. Sabar bos, biar masuk dulu, tenang dulu, baru kita di start ya, di fase kedua, siklus kedua itu kita baru absen. Oke? Itu sebabnya di awake Pak Manager biar masuk dulu. Nah, di unit di start kita baru absen. Nah, cara absen gimana? Cara absen gini. Di unit manager kita perlu bikin fungsi public ya supaya bisa diakses dari script lain. Public void register unit. Terus kita butuh parameter unit, yaitu unit to register ya. Kayak gini. Oke, jadi kita bikin fungsi di mana parameternya adalah unit untuk diregister. Sehingga nanti di unit ini kita bisa panggil gini. Unit manager dot instance dot register unit. Nah, kita masukkan. Di sini kan dia butuh parameter apa? Butuh parameter unit yang mau diregister. Ya nggak? Make sense toh? Makanya di unit yang mau diregister, kita mau masukkan diri kita sendiri. Ya udah, masukkan aja this. This itu artinya gue mau ngabsenin atau gue mau register diri gue sendiri gitu. Oke, jadi di unit manager tinggal kita bikin logika registernya. Caranya gimana? Kita bikin dulu di sini sebuah list. Jadi mungkin ini aku buat header gini ya, header di sini mungkin debug. Debug ini apa Bang maksudnya Bang? Jadi di sini nanti adalah variabel-variabel yang nggak mau aku ubah-ubah. Ini variabel yang aku cuma mau lihat isinya gimana toh. Kayak ibaratnya ini variabel read, bukan variabel write. Oke? Di sini listnya tipenya apa? Listnya tipenya unit. Terus namain aja ya units. Atau mungkin biar lebih enak ya, registered units, kemudian new kurung-kurung. Gini cara bikin kita list, oke? Cara bikin list gini, nanti otomatis akan muncul ini, using system.collection.generic. Ini tempat di mana kita bisa mengakses list. Oke? Kalau nggak ada ini, nanti error listnya. Oke, kalau nggak ada ini gue hapus. Nah, no, listnya error. Oke ya? Gitu ya, jadi butuh beginian. Namespace itu kalau udah ada listnya, no? Oke, sekarang kita tinggal register. Nah, cara register gimana? Kita cek dulu caranya. If registered units .contain unit to register ya. Kalau ternyata registered units atau list yang unit udah terregistrasi memiliki konten, itu kan artinya memiliki toh, memiliki unit yang mau diregister ya, maka kita return. Maksudnya ngapain lu absen kalau lu udah absen? Paham nggak? Misalnya kamu manajer, ada karyawanmu datang, Pak manajer gua absen ya. Lu kan lu udah absen bos, ngapain lu absen lagi gitu loh bahasanya. Ya, makanya kayak gitu kita return supaya nggak jalan nih kode di bawah ini. Kalau kamu kasih return, otomatis kode di bawah ini nih, kode di bawah ini, semua kode di bawah ini nggak akan jalan. Oke?
kode yang di bawah return nggak akan jalan. Itu sebabnya kita kasih return. Karena lu udah absen, lu udah register. Tapi kalau belum register, kita bisa tulis registered units, kita add, ya toh, kita tambahin. Oke deh, lu belum absen kan? Oke, sekarang lu gua tambahin ya ke unit-unit yang udah absen atau ke registered unit. Jadi kita add apa? Unit to register, gitu bosku. Oke, kita udah punya registered unit, mantap. Sekarang kita butuh lebih dari sekedar list registered unit gini. Kita perlu sebuah kelas kita sendiri. Jadi di sini ya, ini again aku di luar kelas ya. Aku di luar kurung kurawal kelas. Di sini aku perlu bikin yang namanya public class. Public class, mungkin aku bikin kelas bernama registered unit. Gini, aku bikin kelasku sendiri bernama registered unit. Oke. Terus aku enter kurung kurawal. Oke, kelasku namanya registered unit. Aku enter kurung kurawal. Di sini aku bikin variabel. Variabelnya di sini ada public unit. Terus ini ya enaknya apa ya? Enaknya ya underscore unit gini aja ya biar enak ya. Kemudian di sini ada public ID, int, yaitu unit team ID gitu ya. Jadi ada unitnya itu sendiri, kemudian ada unit team ID. Mungkin ini biar enak jangan unit team ID tapi gini aja, langsung team ID gini ya. Oke. Nah, nanti di sini aku ganti. Jadi di sini aku oh ya jangan lupa di sini aku kasih kayak gini, kurung kotak system.serializable. Kenapa Bang kok kelasnya dikasih system.serializable? Supaya kelas ini jadi tipe variabel yang bisa aku lihat di inspektor. Ya, nanti aku tunjukin. Oke, yang penting kalian kasih gini dulu. Terus sekarang ya, di sini aku bukan bikin list unit, tapi aku bikin list registered unit yang barusan ku buat nih loh. No, yang barusan ku buat nih registered unit. Gitu ya, registered unit yang barusan ku buat, ku bikin di sini. Oke. Nah, kalau udah sekarang caranya bukan begini. Caranya gini. If registered unit dot contain. Nah, ini nggak semata-mata langsung unit to register. Jadi di sini parameternya jangan unit, tapi parameternya di sini registered unit, gitu ya. Di sini parameternya registered unit. Oke. Jadi di sini kita ubah. Nah, sehingga nih ini agak tricky sedikit. Kan kita udah ubah jadi registered unit. Di mana registered unit itu butuh sebuah value di dalamnya, yaitu berupa unit sama team ID. Kalau gitu otomatis di unit kita nggak bisa semerta-merta registered unit terus kita masukkan this. Kenapa nggak bisa? Karena this itu adalah unit, oke? Kelasnya unit, bukan registered unit. Sedangkan parameter yang diminta itu registered unit. Itu sebabnya di sini kita perlu membuat sebuah registered unit kita sendiri. Nah, cara bikin registered unit kita sendiri caranya gimana? Caranya gini. Mungkin biar lebih enak yang bikinin registered unit itu ya unit aja sih. Nah, caranya gimana? Caranya di unit manager, di registered unit kita perlu bikin yang namanya constructor. Lah, apa itu constructor? Aku belum bisa jelasin sekarang, tapi kalian ikutin dulu aja. Karena ini akan make sense setelah kalian melihat pengaplikasiannya. Jadi cara bikin constructor itu kayak kita bikin fungsi, tapi langsung tipe kelas. Jadi public registered unit ya toh, diri kita sendiri, langsung parameter. Di sini parameter adalah aku butuh parameter unit. Namanya aja di sini ya mungkin gini. Ini jangan unit kecil ya, tapi ini unit gede. Jadi gini, unit. Terus ini juga jangan tim ID kecil, tapi tim ID-nya gede. Tim underscore ID. Jadi huruf gede ya. Nah, supaya di parameter aku bisa huruf kecil. Nah, ini unit. Terus di sini aku juga butuh parameter int tim ID. Kayak gini. Terus kayak gini. Terus kita mau tulis unit gede ya. Unit gede ya. Unit gede sama dengan unit kecil. Terus di sini aku mau tulis tim ID gede ya. Tim ID gede sama dengan tim ID kecil. Kayak gini. Oke. Nah, constructor itu basically kayak kita membuat diri kita sendiri. Ya, aku tahu kalian mungkin agak bingung yang belum paham coding. Jadi ikutin dulu, nanti akan paham dengan sendirinya kalau udah kita aplikasikan. Nah, di sini sebelum kita meregister unit, kan kita nggak bisa ngeregister dengan this. Karena register unit ini dia butuh parameter unit to register yang mana tipenya registered unit. Oke, tipenya registered unit, sedangkan kita tipenya mah unit. No, diri kita unit. Jadi kita perlu bikin registered unit. Jadi di sini bikin registered unit, terus namain aja my unit gitu ya. My unit sama dengan. Nah, di sini aku bisa panggil registered unit
sorry. Jadi gini, aku bisa panggil, kepencet, sorry. Jadi di sini aku bisa panggil nih, bahasanya enak banget. Registered unit my unit, aku bikin new registered unit, terus kurung, terus di sini aku masukin unitnya, tuh butuh parameter unit sama team ID toh. Unitnya aku masukin this, team ID-nya aku masukin ya variabel team ID ku. Nah ini team ID. Jadi di sini team ID, terus titik koma. Terus di parameter yang sini tinggal aku masukin my unit. Asik, enak nggak? Tuh, jadi bahasanya gini loh. Jadi kan kita punya registered unit. Registered unit punya kebutuhan unit, maksudnya unit, kelas unit sama int team ID. Int itu integer, bilangan bulat. Nah, dia punya constructor. Constructor ini tuh untuk bikin kayak kamu tuh punya template dan kamu mau bikin itu jadi kenyataan. Kayak misalnya gimana ya gambarannya? Kayak gini loh gambarannya. Gambarannya itu, coba ini ku lebarin ke bawah. Gambarannya itu kayak kamu punya template mobil, katakanlah gini. Kamu seorang bengkel montir, punya ban, terus kamu punya kap mobil, terus kamu punya kaca mobil, kamu punya pintu mobil. Nah, kalau kamu mau membuat mobil, kamu tinggal ngomong, bahkan kamu tinggal jentikkan jari aja, klik, karena kamu udah punya sistem yang akan otomatis merancang part-part yang kamu miliki itu untuk jadi sebuah keutuhan mobil. Oke? Jadi kamu nggak perlu lagi tuh untuk kayak, aduh aku harus nyusun lagi ban manual, aku harus nyusun lagi kapnya mobil manual, aku harus nyusun lagi kasih kaca mobilnya manual, aku harus nyusun lagi pintunya manual. Kecapean. Itu fungsinya constructor. Fungsinya constructor itu ibaratnya kayak sebuah mempermudah kita, dimana kalau yaudah, gue udah punya part-partnya nih, sekarang gue mau langsung gampang nyusunnya. Gitu ya. Jadi kayak kamu tinggal snap the finger, klik, otomatis langsung jadi mobil dengan part-part yang udah kamu miliki. Nah, constructor tuh itu mempermudah gitu gampangannya. Oke? Nah, makanya di sini kita kalau mau bikin registered unit gampang toh. Kita tinggal tulis registered unit, namain aja my unit, terus kita bikin new, karena kita mau bikin registered unit yang baru. Enak kan? New gitu loh, bahasanya enak kan? New. Kita mau bikin registered unit yang baru, new registered unit, apa? Lu mau bikin registered unit yang baru tuh apa? Oh, mau gua masukin partnya adalah diri gua sendiri untuk unitnya, tim ID-nya ya aku masukin tim ID diriku sendiri. No. Karena kan di unit manager untuk konstruktornya kan butuh parameter ini, unit, butuh part unit kayak gampangannya gitu ya, butuh part unit sama part int tim ID. Nah ini mau gua masukin, ya udah unitnya gua masukin diri sendiri, tim ID-nya gua masukin ya tim ID gua sendiri, gitu bos. Oke, udah jadi, terus kita register, jadi deh, selesai, gitu. Jadi sekarang gampangannya di unit manager. Nah ini sistem serializable itu biar nanti bisa dilihat di inspektor. Oke, kita lihat nih ya. Ini adalah beberapa game buatan mereka yang telah join versi lanjutan dan tergabung dalam grup. Combo. Wah, senang ya bisa melihat kawan kita merealisasikan angan-angannya dalam game. Jadi, buat kamu yang tertarik juga join versi lanjutan dan tergabung dalam grup supaya kita bisa saling bantu via chat atau Google Meet kalau ada kendala, maka cek link di description ya. Ini unit. Oke, terus kita bikin dulu di sini create empty, namain aja ini unit manager. Ini unit manager, transformnya kita reset, terus kita kasih komponen namanya unit manager. Oke, udah ada registered unit kan, masih empty. Kalau aku plus gini, aku kayak bisa bikin unitku sendiri Aku plus lagi, aku bisa kayak bikin unitku sendiri Tapi aku nggak mau bikin unit kayak gini manual, kan udah ada sistem register. Ini mah cuma buat debug aja. Debug itu maksudnya kayak kita cuma mau ngeliat aja gitu loh. Nah ini unit manager ku taruh atas biar rapi aja. Nah ini unit, ku kasih deh dia komponen ya di unitku yang namanya unit. Mana unit kita? Nah ini ya, unit nih. Unit, kita klik. Oke, kita tentukan dia tim ID 1. Kemudian katakanlah dia punya damage 3, kebanyakan 15. Terus dia punya move speed 5. Terus dia health-nya 100. Terus dia attack delay-nya 1. Jadi dia attack setiap 1 detik. Terus unit ini aku duplikat. Nah oke, ini unit-unit yang memiliki ID 1. Duplikat pencet Ctrl D, sorry ya kalau aku belum ngingetin, duplikat pencet Ctrl D. Ini unit yang memiliki tim ID 1. Sekarang kita bikin unit yang memiliki tim ID 2 sebagai tim ID lawan.
Nah ini aku duplikat, aku taruh sini. Oke. Cara ngerotasi gitu pencet E ya, pencet E. W untuk posisi, E buat rotasi, R buat skill. Simpelnya kalian pencet QWERTY. Q W I R T Y. Q W E R T Y. Q W E R T Y. QWERTY. Oke gitu ya. Kalau udah kalian bisa posisikan pakai QWERTY ya. Kalau posisi berarti W. Ini berarti tim ID 2. Nah, mungkin untuk yang tim ID 2 ini aku kasih material beda deh. Jadi aku ke aset, terus aku ke materials, terus aku bikin ini blue, aku Ctrl D, aku duplikat, terus aku ganti red. Aku kasih dia warna red. Nah, musuh kan selalu red. Terus kalau udah unit musuh ini yang punya tim ID 2 aku duplikat. Nah, musuh 3 aja udah, nggak usah banyak-banyak. Udah. Terus nanti, bro, kalau kita play. Klik. Ya, loading dulu. Ada loadingnya. Nanti kita hilangin deh loadingnya. Nah, terus kalian lihat ke unit manager. Klik. No. Langsung otomatis ke register semua elemen 0. Oke, tuh unit dengan tim ID 2. Tim ID 2, ini unit 5. Kalau kita klik unitnya, langsung kita diarahin ke sini tuh. Diarahin ke unit yang bersangkutan. Langsung ke register semuanya, betul kan? Totalnya ada 7 nih, 7. Betul kan unit kita ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Gitu, betul. Gitu ya, udah ke register semua, mantap. Sekarang kita mau ke edit, ya kita mau samain dulu. Karena kalian lihat nggak nih, kalau aku play, ya elah ada loadingnya. Ya elah ngapain juga ada loading gitu ya. Males aku ya kalau ada loading. Jadi kita ke edit, project setting, terus kita ke editor, terus di editor ini kalian scroll ke bawah. Nah, kalian pilih when entering play mode, jangan pilih reload domain and scene. Pilih reload scene only. Klik. Oke, reload scene only. Oke, kalau udah sekarang kalau kalian play, klik. Nah, otomatis ya masuk ke sini. Oke. Selanjutnya kita mau buat supaya unit-unit kita tahu, oke, kamu musuh dan aku harus ngejar kamu. Tapi for now kita membuat logika unit ini bisa attack dulu, jangan bisa deteksi dulu. Kita buat unit ini bisa attack dulu supaya nanti kalau dia udah bisa attack tinggal kita kasih dia logika deteksi, jadi deh, gampang gitu ya. Jadi di unit ini kita buka script unit. Kita mau bikin dia logika untuk private void attack. Misalnya attack, terus di sini butuh parameter unit, terus target attack. Atau mungkin target aja gini, target. Dah, kenapa bang kok butuh parameter tipenya unit? Lah iya toh. Lah maksudnya iya toh, kamu kan mau nyerang unit musuh toh. Makanya ya tipenya ya unit toh. Tapi unit ya jangan unit tim kita sendiri, tapi ya unit tim lain gitu loh. Gitu ya. Nah, pertama kita cek dulu di sini. If target .tim ID itu sama dengan tim ID kita, maka return. Paham nggak ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau ternyata targetnya itu tim ID-nya sama dengan tim ID kita ya berarti lu temen gua bro, lu bukan target, lu temen gua gitu. Jadi ya return. Nah tapi kalau nggak baru kita attack. Nah cara attack gimana? Nah cara attack gini, kita perlu di sini kita kasih komen dulu ya. Jadi slash garis miring move to target. Oke, move to target, kemudian when arrive at attack distance. Nah, jadi di sini kita perlu bikin lagi variabel di stats nih. Variabel apa, Bang? Variabel public float attack distance. Jadi supaya unit kita tahu kalau archer atau pemanah otomatis attack distance-nya jauh kan? Dia jauh dari musuh kan? Nah, tapi kalau unit melee attack distance-nya dekat sama musuh gitu. Jadi kita perlu attack distance dulu. When arrive at attack distance, maka di sini attack. Nah, waktu lebih tepatnya jangan attack tapi perform attack. Nah, terus di sini waktu attack performer atau waktu attack performed, ketika attack udah di perform, maka dia akan attack delay. Mungkin di sini bahasanya start attack delay. Oke? Terus ketika start attack delay itu dia cek if target still nearby, maka attack perform attack. Tapi else itu maksudnya kalau target nggak nearby itu artinya dekat. Jadi kalau target masih dekat, ya gua attack lu lagi. Perform attack, maksudnya mainkan animasi attack. Tapi kalau ternyata target udah menjauh, maka ya kejar dong. Jadi move to target, kejar dong. Kalau else maka move to target. Jadi gini ya cycle-nya ya, kita move to target.
Terus kita cek kalau kalau kita udah sampai attack distance, ya, maka kita perform attack. Terus ketika attack udah di-perform, maka kita akan delay dulu. Jangan langsung attack, nanti kasihan masa di spam musuhnya attack ya. Kita delay dulu. Kalau udah selesai delaynya, kita cek lagi apakah targetnya masih deket. Karena kan kadang-kadang nanti target bisa lari kan, karena ketakutan. Aku takut darahku tinggal sedikit, ya udah aku lari atau aku flee gitu ya. Nah kalau target ternyata masih deket ya kita attack lagi. Tapi kalau targetnya udah lari ya kita kejar, gitu ya. Oke, ini logikanya. Oke, logikanya ini perlu kalian tanamkan. Jadi pertama kita mau bikin logika untuk move to target. Oke, nah logika untuk move to target itu gimana? Di sini kita perlu bikin dulu sebuah fungsi move. Jadi gini, kita mau bikin dulu di sini private void update. Nah, apa bang update itu? Ya, kalian kalau udah lihat episode basic yang ku kasih link di deskripsi pasti paham apa itu update. Update itu fungsi yang dijalankan setiap frame. Jadi dia jalan terus setiap frame kayak dia setiap frame tuh ngetik terus kayak tik 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 tik, kayak otaknya berjalan terus setiap frame gitu loh. Kayak ya intinya jalan terus setiap frame. Nah, di sini aku mau ngecek if is moving. Jadi aku mau bikin dulu di sini variabel, mungkin di sini aku bikin header ya, header debug. Terus di sini ada public bool is need to move sama public bool bukan bool tapi unit, public bool unit target. Udah gini aja. Jadi aku butuh public bool is need to move sama public bool target sama public bool lagi public bool is moving. Gini ya. Nah, terus di sini di attack mungkin ini jangan target aja deh. Nanti nggak enak. Mungkin ini ku kasih dia underscore ya depannya ini ya. Jadi aku double klik terus aku F2, depannya aku kasih underscore. Atau mungkin underscore target attack. Atau mungkin target attack ini aja. Target attack udah nggak usah underscorean. Oke? Jadi target attack. Kenapa bang kok dibuat target attack kok dirubah? Soalnya di sini aku punya variabel target. Oh ya, ini untuk debugging aja. Untuk aku bisa nge-tracking, oke, variabelku sekarang lagi gimana kondisinya gitu loh. Oke? Gitu. Nah, nanti di update kita mau ngecek. Kalau jadi gini, kan pertama kita mau apa? Move to target. Oke ya. Pertama kita kalau attack maka kita mau move to target. Berarti cara kita move to target gimana? Kita gini. Kita set is need to move sama dengan true. Oke. Kita set is need to move sama dengan true. Make sense kan? Kayak gua butuh move karena gua mau move ke target. Makanya is need to move sama dengan true karena gua butuh move. Is need to move sama dengan true. Nah, di sini di void update karena update itu kan fungsi yang berjalan setiap saat ya, setiap frame, maka dia otomatis ngecek kondisi setiap frame juga. Gitu dia juga ngecek if is need to move itu sama dengan true ya. Kalau need to move ternyata true dan ya kita kasih dan target tidak sama dengan 0. Paham nggak ini artinya apa? Kalau gua butuh gerak dan ternyata targetnya itu ada. Jadi kalau is need to move true dan target itu nggak kosong, tidak sama dengan 0 itu artinya nggak kosong. Jadi artinya kalau gua butuh gerak dan gua punya target gitu loh bacanya ya. Kalau gua butuh gerak dan gua punya target, maka gua akan kejar target itu. Paham ya? Maka gua akan di sini move to target. Nah, move to target di sini caranya gimana? Caranya kita bisa bikin kayak gini. Kita bisa bikin for now gimana ya? Mungkin aku jelasin AI navigation nanti dulu, tapi for now kalian mungkin bisa tulis gini dulu. Transform.position plus sama dengan, nah ini plus sama dengan itu arah ke target. Arah ke target berarti adalah gini. Ini sedikit matematika ya, direction. Mungkin target direction. Arah ke target itu adalah dengan kita mengurangi sebuah vektor. Jadi targetnya itu yaitu target, kan kita udah punya variabel target di sini ya, atau target. Nah, target kita akses target.transform.position. Jadi kita mau mengakses transformnya si target. Ini loh transform ini nih. Lihat kursorku yang lagi loading. Di kanan atas ini ada transform. Nah, ini yang mau kita akses. Kenapa, Bang? Karena transform itu punya posisi. Posisi itu apa, Bang? Posisi itu ini X, Y, Z. Jadi kalau aku ubah Y-nya, unitku bisa naik turun.
Aku ubah X-nya, unitku bisa geser di sumbu merah atau sumbu kanan kiri. Aku ubah Z-nya, no unitku bisa gerak maju mundur. Jadi transform ini punya posisi, rotasi, sama scale, yang mana posisi itu vector 3. Apa itu vector 3, Bang? Vector 3 itu nilai X, Y, Z, oke? Dia punya 3 value, X, Y, Z, vektor 3, gitu. Nah, itu sebabnya di sini gua akses target.transform.position karena gua butuh posisinya. Nah, kita kurangin dengan transform.position. Kita kurangin dengan posisi diri kita sendiri. Jadi target posisinya target, aku kurangin dengan posisi diriku sendiri. Aku ulangin, posisinya target, ku kurangin dengan posisi diriku sendiri, menghasilkan direction. Ini sebetulnya pelajaran vektor SMA. Jadi kalau kita kurangin posisi destinasi sama posisi origin atau sumber, maka menghasilkan direksi ke destinasi. Nah, kalau udah di sini kita tinggal target direction, kita kalikan dengan move speed, kita kalikan dengan time.delta time, gitu bosku, oke? Jadi artinya kita mau menambahkan posisi kita terus, kan plus sama dengan itu artinya kita kayak mau menambahkan terus menerus. Gua mau menambahkan diri gua terus menerus supaya gua berprogres, paham? Nah, mau menambahkan dengan apa? Arah pergerakan aku kalikan dengan kecepatan pergerakan. Aku kalikan dengan time.delta time. Tahu nggak time.delta time itu apa? Time.delta time itu satuan detik. Kalian tahu nggak kenapa kecepatan itu selalu meter per detik? Kecepatannya adalah sekian kilometer per detik. Sekian apa per detik. Karena kecepatan itu basically sesuatu yang berprogres. Kayak kecepatan itu berprogres, kayak lu bertambah terus. Itu sebabnya di sini kayak kamu menambahkan posisimu terus gitu kan. Kayak sekarang posisimu di sini. Terus posisimu kamu tambahkan di sini. Posisimu kamu tambahkan lagi di sini. Posisimu kamu tambahkan lagi di sini. Artinya kan terjadi perpindahan. Kalau terjadi perpindahan, variabel yang menentukan perpindahan ini itu diindikasikan dengan berapa meter per detik per second atau berapa kilometer per detik per second. Nah, itu sebabnya di sini kita buat dia plus sama dengan supaya dia terjadi perpindahan atau progresi, ya toh. Posisi yang kita plus otomatis posisi yang berprogres. Posisi yang berprogres logikanya posisi yang berpindah. Perpindahannya itu dipengaruhi dengan arah lu mau kemana, arahmu mau kemana. Make sense kan? Kayak kamu mau pergi, ya perginya kemana, arahnya kemana. Lu mau berpindah kemana. Kita kalikan dengan move speed. Kecepatannya berapa? Kita kalikan dengan time.delta time. Maksudnya ini dikalikan per detik gitu loh. Time.delta time itu kayak kita kalikan per second. Paham kan? Udah jelas toh, udah ada kecepatan, udah ada lu mau arah kemana gerakanmu, ada per detiknya, kalikan per second, per 1 detik. Time.delta time itu per 1 detik. Gitu bos. Aduh, sorry, aku tarik napas bentar. Oke, jadi kayak gini aja kita udah bisa move. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini. Attack ini kita kasih di atas fungsi attack ini kurung kotak konteks menu. Konteks menu kita kasih nama katakanlah ya start attack gini ya lah ya, start attack gini. Supaya kita bisa panggil fungsi attack. Basically ini tuh untuk kayak kita mau panggil fungsi attack aja gitu. Nah, di fungsi attack kan kita cuma mau is need to move sama dengan true. Oh ya, aku lupa. Selain is need to move sama dengan true, kita juga mau set dong. Ini target nih, target. Kita mau set target sama dengan target attack. Oke, mungkin biar rapi ya. Sorry ya, aku agak berubah dikit. Mungkin biar rapi, ini jangan target attack. Jadi aku rename F2, mungkin underscore target attack. Nah, yang ini aku rename jadi target attack. Jadi variabel ini biar enak bacanya target attack, tapi nggak pakai underscore. Nah, untuk yang di parameter itu ku kasih underscore biar bisa dibedakan. Jadi target attack sama dengan underscore target attack yang dari parameter. Target attack yang dari variabel di sini sama dengan target attack yang dari parameter. Paham ya? Nah, udah kita set is need move true dan target attack udah kita kasih value. Logikanya kondisi ini terpenuhi. Kalau kondisi ini terpenuhi, dia akan move. Let's see, kita lihat di hasilnya. Loading bentar, biasa Unity suka loading. Untuk biar lebih enak, kita pisahkan tab game ke sini ya. Game kita pisahkan ke sini. Jadi kita drag aja gitu ya. Kita drag, kita dock gini. Sekarang kita ke main kamera. Main kamera ini kita posisikan di atas sini.
Jadi kalian gerak pakai hold mouse kanan sambil WASD, sambil QE, sambil hold mouse kanan supaya bisa terbang. Terus kalian arahkan view kayak gini lah, mungkin view kayak gini. Terus kalian pencet kamera, terus kalian pencet Ctrl Shift F. Nah, langsung otomatis game kalian, tab game kalian otomatis kayak gini. Mungkin untuk tab game aku jangan free aspect tapi aku full HD. Gameku mau ku set di resolusi full HD 1920x1080. Nah, terus ini scale-nya aku kecilin. Nah, udah gini ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya, gen kamera kalian select, terus kalau kalian mau set view-nya kayak gini, kalian bisa pencet Ctrl Shift F. Tapi kalian harus select kamera dulu. Ctrl Shift F, oke? Mungkin agak deket lagi. Ctrl Shift F. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang aku coba play. Aku pilih salah satu unit, mungkin unit yang ini. Nih, unit yang ini. Terus unit yang ini udah aku pilih. Terus di sini target attack, bukan target attack. Tapi di sini aku mau, ya sebetulnya target attack aja sih langsung, karena kita nggak bisa panggil fungsi, dari konteks menu, karena di sini fungsinya butuh parameter. Ya, fungsinya butuh parameter. Gitu. Jadi ya udah kita gini aja. Cara ngetesnya gini aja. Ini unit. Terus kita masukin di sini target attack-nya katakanlah unit 6. Terus is need to move aku centang. Bam. Tuh, otomatis dia langsung pergi ke target 6. Tapi banter banget ya. Langsung banter banget ya perginya ya. Itu dia langsung sampai target 6 tuh. Langsung banter banget. Oke. Jadi ya dia langsung banter banget gitu. Jadi mungkin seperti itu dulu aja. Mungkin ini bisa kita buat jadi sama dengan deh. Kalau jadi sama dengan apa jadinya ya? Kita coba lihat yuk. Oke, kalau jadinya sama dengan ya dia ke stuck. Berarti tetap harus plus sama dengan supaya dia berprogres tuh. Kalau sama dengan aja dia stuck. Gitu. Jadi harus tetap di sini plus sama dengan supaya dia berprogres. Gitu. Nah, udah gini aja. Mungkin berarti kita bisa adjust move speed-nya biar lebih kecil lagi sih. Jadi kita buat move speed-nya 0, mungkin ya gitu. Jadi kita select semua unit. Terus move speed-nya kita buat 0,1 mungkin biar lebih make sense. Jadi unit ini aku set targetnya unit 6. Terus aku is need to move centang. Nah, oke, dia majunya lebih make sense. Mungkin jangan 0,1 ya. Aku select semua unit, mungkin move speed-nya 0,5 deh. 0,5. Titik 5 gitu ya. Titik 5, 0,5. Udah, ini lebih make sense. Jadi kalau aku play di unit ini, kalau semisal ini aku masukin unit temennya, unit 1 kan masih unit temen tuh, masih unit temen. Jadi kalau di unit ini aku masukkan unit 1 dan aku is need to move, ya dia move sih. Gitu, dia tetap move karena kan basically di fungsi update ini untuk move dia nggak peduli itu teman atau bukan. Yang penting move aja. Oke, udah bisa. Oke, sekarang ya udah gitu dulu aja. Mungkin kecepatan unitnya 1 deh ya. Mungkin move speednya 1 biar agak banter dikit. Oke, sekarang gini dulu aja. Sorry sebelumnya, ternyata konteks menu ini nggak guna karena dia butuh parameter. Konteks menu ini cuma guna kalau dia nggak butuh parameter. Apa dulu maksudnya nggak butuh parameter? Contoh gini. Ini cuma sekedar contoh ya. Ini konteks menu yang ini ku hapus aja. Katakanlah di sini aku bikin private void test kayak gini. Test. Terus di sini ada debug.log. Ini dari tes ya, misalnya gini, debug.log ini dari tes. Debug.log itu kayak kita mau ngelog sesuatu. Terus di sini ku kasih konteks menu, terus ku kasih di sini tes ya bro, misalnya gitu. Jadi nanti hasilnya tuh gini. Hasilnya itu adalah hasilnya gini. Kalau aku di unit, terus aku klik ini, aku buka konsol dulu aja deh biar kalian bisa lihat. Terus aku select unit, terus aku klik titik 3 ini, titik 3. Terus nah tuh ada tuh tes ya bro, aku klik. Nah tuh muncul log. Ini dari tes ya, gitu. Itu sebetulnya fungsinya konteks menu. Jadi aku lupa tadi, sorry. Konteks menu itu nggak berfungsi kalau fungsi itu ada parameternya. Oke, sekarang kita udah bisa moving. Nah, kita buat ketika moving. Nah, kita buat di sini. Ketika dia moving, kita harus set is moving itu sama dengan true. Oke. Ketika moving, kita harus set is moving sama dengan true. Oke. Ketika moving, kita harus set is moving sama dengan true. Nah, kalau kita udah set, sekarang kita tinggal cek sampainya. Oke. Di sini kita perlu cek arrive-nya, cek kesampaiannya gitu ya. Nah, kesampaian. Maksudnya cek gimana caranya ngecek kalau aku udah sampai. Caranya gini. Kita compare jarak. Jadi kita perlu bikin variabel di sini vector 3 distance to target. Distance to target atau mungkin
target distance gitu aja. Target distance sama dengan kita cek jarak, caranya gampang aja gini. Vector 3.distance. Terus jaraknya kita mau compare dari mana sampai mana? Oh, kita mau compare dari target attack dot position. Target attack dot transform dot position ke diri kita sendiri, yaitu transform dot position. Nah, gini ya. Sebentar, ini kok ada error. Oh ya ampun, target distance-nya harusnya float, sorry ya ampun. Yang namanya jarak itu ya float dong. Float itu artinya bilangan desimal. Bilangan yang bisa 0,0, itu float. Gitu ya, gini jangan lupa titik koma, asik. Jangan. Oke, target distance itu float, nanti vector 3.distance kita cek jaraknya dari target yang mau kita jadikan destinasi sama posisi diri kita sendiri. Jadi posisi target yang mau kita jadikan destinasi sama posisi diri kita sendiri, nanti ketemulah target distance kalau kita pakai vector 3.distance. Oke, udah. Terus kita cek if target distance, kalau jaraknya itu udah kurang dari sama dengan, nah ini kita kan di sini udah punya variabel attack distance ya. Jadi kalau target distance itu udah kurang dari sama dengan attack distance, make sense kan? Kalau udah kurang dari sama dengan attack distance, kalau jaraknya udah lebih kecil dari attack distance, maka di sini kita siap attack. Atau di sini kita arrive and ready to attack. Nah, ketika kita arrive and ready to attack, mau nggak mau di sini kita harus bilang is moving sama dengan false, gitu ya. Kita harus bilang is moving sama dengan false. Nah, kalau is moving sama dengan false, ya artinya kalau kita bilang is moving sama dengan false, kita bilang juga is need to move sama dengan false ya, karena ya gua nggak butuh move lagi karena gua udah sampai gitu loh. Paham nggak? Gua nggak butuh move lagi karena gua udah sampai, gitu ya. Gua nggak butuh move lagi karena gua udah sampai. Paham ya? Gitu. Mungkin ini nggak usah kurang dari sama dengan ya, tapi kurang dari aja. Gini, lebih enak gini deh. Gitu ya. Terus kalau udah ya udah gini aja. Jadi kalau kita coba play, maka nanti gini. Oh ya, by the way, mungkin biar lebih enak lagi, biar lebih cocok lagi, cek target ini kita cut Ctrl X, terus kita buat gini. If is moving sama dengan true. Kalau if movingnya itu true, maka aku akan cek target. Sehingga nanti ketika kita udah sampai, kan is moving false. Maka kalau is moving false, maka ini nggak akan terpenuhi, sehingga aku nggak akan cek target. Nah, masuk akal ya? Jadi, kalau is moving true, aku cek target. Tapi kan setelah aku sampai, maka is moving jadi false. Berarti kalau is moving false, otomatis is moving ini nggak terpenuhi. Kalau is moving ini nggak terpenuhi, otomatis ini nggak jalan. Kalau ini nggak jalan, otomatis aku nggak cek target. Nah, paham ya? Lebih bersih ya jadinya ya. Jadi lebih bersih. Nah, kalau is need to move false, berarti logikanya ini nggak terpenuhi. Berarti kalau gitu artinya ini nggak jalan. Artinya aku nggak move. Ya, lebih bersih ya. Paham ya logikanya ya? Gitu. Ya, jadi lebih bersih. Kalau aku need to move, ya udah, aku move. Nah, ketika aku move, aku set is moving true. Kalau aku set is moving true, berarti kalau is moving true, aku bisa cek jarak. Kalau cek jarak, ternyata jaraknya udah sampai, aku katakan is moving false sama is need to move false. Supaya aku nggak perlu cek jarak lagi. Karena otomatis ini nggak terpenuhi, sehingga aku nggak menjalankan cek jarak. Dan otomatis ini nggak terpenuhi, sehingga aku nggak menjalankan move. Ya, jadi lebih bersih, lebih clean, lebih optimize. Gitu. Sekarang kita coba, loading lagi. Sabar ya. Kita coba play. Terus kita di unit ini kita masukkan unit targetnya. Katakanlah unit 6. Terus is need to move aku centang. Asik tuh, kecepatan bang. Dia move, tiba-tiba nanti jadi ayo jadi false. Ayo jadi false. Kok nggak jadi false? Ya karena pengecekan itu presisi dan kita butuh threshold. Paham nggak threshold? Kayak udahlah, nggak usah precise banget. Oh, sorry bro, maaf, gue yang salah. Attack distance-nya masih 0. Ini unitnya kita select semua, attack distance jangan 0 dong. Attack distance at least kita kasih 1,5 deh, 1,5. Oke, aku cek lagi ya sekarang ya. Unit aku masukin target attack-nya, is need to move-nya kita centang. Oke, nanti dia udah sampai. Nah, tuh dia berhenti tuh. Ketika dia berhenti, is need to move jadi false, is moving jadi false. Oke, sekarang kalau semisal unit 6 ku jauhin, apakah dia ngejar? Enggak. Kecuali
Kalau ini ku centang lagi nih, is need to move-nya. No, dia ngejar lagi no, gitu ya. Gitu. Oke, gini dulu aja. Kita udah bisa, sip, mantap. Sekarang kalau kita udah bisa move gini, kita mau buat logika attack. Jadi logika attack itu mungkin gini dulu deh. Sebelum kita masuk ke logika attack, kita mau buat move-nya pakai animasi. Nah, caranya gimana? Mungkin ini gua hapus dulu aja ya. Gua hapus dulu yang nggak guna. Jadi cukup ku sisakan unit ini sama unit 6. Nah, untuk bikin animasinya gimana, Bang? Untuk bikin animasinya gini. Jadi kita ke asset, and then kita ke klik kanan, lalu kita ke create, lalu kita ke folder, lalu kita bikin di sini animators, folder animators. Lalu kita bisa klik kanan, lalu create, lalu kita ke animation, lalu kita ke animator controller. Di animator controller namain aja di sini animator underscore unit. Gini aja. Animator unit kita double klik, klik klik. Nah, otomatis akan buka tab animator di sini. Oke. Nah, di sini kita perlu bikin create state empty. Kita perlu bikin di sini 2 state, create state empty. Jadi gini 2 state. Jadi kayak gini aja. Nah, satu state yang utama yang warna kuning karena dia kan dari entry langsung masuk ke state kuning. Kuning ini adalah state idle. Idle itu state diam. Kalau animasi diammu gimana gitu ya. Nah, yang ini adalah animasi move. Gitu ya. Jadi ada animasi diam sama animasi move. Animasi idle ya kita bisa cari dari bundaran ini. Nah, kita cari di sini yang idle. Human idle. Oke? Mungkin yang ini human combat idle. Nah, cara carinya gimana, Bang? Itu sebetulnya ada di sini di asset. Terus kalian kecilin dah ini, terus ke Kevin Iglesias, human animation, lalu ke male, lalu ya male atau female terserah lah ya. Lalu ke ya ini idle atau mungkin combat deh. Idle aja, sorry. Idle. Di idle ini ada human idle nih. Human idle kalian bisa ke animation. Nah, kalian lihat tuh animasinya gimana. Gitu ya. Tuh. Dan animasi idle ini loop time-nya centang. Artinya animasi ini akan diulang berkali-kali karena dia idle. Gitu ya. Jadi idle ini cara cepatnya kalian bisa langsung dari sini klik ini, klik bundaran terus kalian pilih yang mana atau kalian bisa pilih dari sini. Terus kalian buka terus kalian drag ininya. Yang segitiga ini, jadi kalian klik ini, terus kalian drag yang segitiganya ini, kalian drag ke sini, gitu ya. Oke. Nah, kalau aku mah mau yang combat itu aja, gitu. Terus yang move tinggal aku pilih di sini, berarti yang apa? Move ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti mungkin run mungkin. Oh, ada run. Oke, mungkin yang run forward. Mana forward? Nah ini, run forward. Nah, ini apa, Bang? Kok ada run forward RM sama nggak RM? RM itu root motion. Jadi mungkin nggak akan aku jelaskan di sini ya karena ini mungkin di episode lain aja. Kalian pilih aja yang RM nggak apa-apa. Yang RM root motion. Jadi basically gini ya, udah aku jelasin aja deh. Root motion tuh gini. Nah, kalau kalian lihat ya animasinya bergerak sambil pivotnya bergerak. Kalian lihat tuh gridnya bergerak kayak seolah-olah treadmill. Jadi kayak seolah-olah grid ini kayak treadmill dan tuh pivotnya bergerak. Nah, sedangkan run yang nggak ada RM-nya, jadi ke run yang nggak ada RM-nya. Nah, ini run forward yang nggak ada RM-nya. Kalau kalian play, nah dia kayak jalan di tempat aja. Gitu ya, dia kayak jalan di tempat aja. Gitu. Simpelnya bedanya gitu aja. Di sini aku pilih yang root motion nggak apa-apa. Aku pilih yang forward pun nggak apa-apa. Terserah kalian. Kalau kalian pilih yang root motion, yang RM, saranku ya, kalian di unit ini, kalian nanti kan di unit ini kan ada animator human model ini. Nah, saranku di human model ini kalian uncentang apply root motion-nya. Kenapa? Karena kita mau bergerak berdasarkan kecepatan yang kita set, bukan bergerak berdasarkan root motion atau animasi. Paham ya? Kita mau bergerak berdasarkan coding, bukan bergerak berdasarkan animasi. Itu sebabnya di sini human model kalian root motion animatornya kalian uncentang. Kalau kalian centang root motionnya, nanti kalian akan bergerak berdasarkan animasi buatan orang itu. Nah, gue nggak mau. Aku bergerak berdasarkan codingku sendiri, bukan animasi orang itu. Animasi orang itu cuma visual aja. Gitu ya, makanya aku uncentang. Terus kalau udah di sini aku masukkan animator controller buatanku. Aku klik bundar ini, aku masukkan animator controller buatanku yaitu animator unit. Atau kalian bisa ke asset, terus ke folder animator yang udah kita buat, terus kalian drag nih animator unit. Jadi ke human model ini, kalian drag nih animator unit ke sini. Nah, udah. Kalau aku play sekarang, aku bisa melihat unitku udah pakai animasi combat idle. Nah, sekarang tinggal move-nya gimana? Tinggal move-nya gini. Jadi,
kita di script unit, kita perlu referensi apa yo? Referensi move. Jadi referensi animator. Sorry, kok referensi move? Referensi animator. Jadi mungkin di sini aku mau bikin lagi variabel. Aku kasih header biar rapi ya. Tipenya mungkin references. References di sini ada public animator gitu. Terus di sini ada public string kayak idle anim sama public string move anim. Mungkin ku kasih nilai default langsung ya. Idle anim ku kasih nilai default idle. Move anim ku kasih nilai default move gini. Terus nanti logikanya gini. Ketika kita move, ini gua hapus aja ya. Ini cuma buat tes aja. Ketika kita moving, kita mau gini. Ketika aku moving, maka aku akan ngeplay animasi, gitu ya. Ketika aku moving, maka aku akan ngeplay animasi moving. Jadi mungkin gini. Kita mungkin di sini supaya rapi, kita perlu bikin mungkin kayak gini deh. Di sini sementara waktu kita bikin kayak gini, public string current played atau current anim gitu aja. Current anim ini apa bang? Current anim itu kayak kita nge-tracking sekarang animasinya apa sih yang lagi main. Nah cara nge-tracking sekarang animasi apa yang lagi main itu caranya gimana bang? Caranya gini. Caranya kita bikin fungsi dulu aja biar rapi. Private void track playing atau track animation gitu aja lah ya. Track animation nanti di sini kita mau set current anim itu sama dengan animator yang udah kita buat ya nih ya. Mungkin jangan bingung ya. Jadi ada tipe kelasnya animator, nama variabelnya animator. Mungkin biar kalian nggak bingung ini jangan animator deh. Mungkin aku namain aja unit animator gini aja biar nggak bingung ya. Jadi tipenya animator, nama variabelnya unit animator. Nah, di sini kita mau cek. Jadi current anim itu sama dengan unit animator dot get current animator state info layer indeksnya layer 0 dot. Nah, ini kita perlu cari yang namanya animator state info. Kita get isName-nya. IsName. Terus ini dia butuh parameter apa isName? Bool. Oke, sebentar. Jadi gini. Oke, jadi cara ngeceknya kita harus lebih manual lagi. Jadi gini. Kita ngeceknya tuh bukan sekedar current anim sama dengan apa. Tapi gini. Ini agak labor sih, agak manual. Jadi if unit animator, if unit animator dot get current animator state info, ini layer index layer 0, jadi defaultnya layer animasi itu ada di index 0, terus dot isName itu adalah idle, gini ya, maka kita set current anim itu sama dengan ya idle, gini. Ya sorry, jadi agak manual. Terus di sini kita bikin lagi else if. Terus mending ini gini aja. Ini aku copy aja. Ini aku copy aja gini. Ini aku bisa pakai else if gini. Else if tuh kayak yang lainnya gitu ya. Kalau yang lainnya ini namanya move, maka di sini current animnya berarti move. Gitu ya. Gitu dulu untuk saat ini. Kalau else maka ya current animnya kita set kosong aja. Gini. Jadi kalian bisa pakai switch case atau kalian bisa pakai beginian. Mungkin aku stick ke beginian dulu supaya yang pemula juga paham maksudnya apa. Tapi kalau kalian yang udah paham coding, kalian bisa pakai switch case aja ya. Oke, mungkin gini dulu aja. Oke. Jadi kalau unit animator state info saat ini itu punya nama idle. Jadi dia tuh kayak verifikasi modelnya, verifikasi apakah betul nama state animasi sekarang idle. Kalau betul ya kita set current anim kita idle. Terus kita cek lagi else if yang lainnya. Kalau semisal animator state-nya itu namanya move, apakah betul animator state saat ini namanya move? Kalau betul kita set current anim kita move. Kalau nggak semuanya maka kita set nothing gitu. Gini dulu. Terus track animation kita panggil di fungsi update. Kita panggil aja dia di atas sini ya. Track animation. Mungkin ini kita pisah. Jadi ini yang fungsi if ini kita cut Ctrl X. Aduh. Kurang, harusnya sampai sini. Oke, Ctrl X kita cut, terus di sini kita bikin fungsi lagi
nama fungsinya adalah private void handle movement. Gini ya, handle movement. Oke, terus handle movement ini kita panggil di void update. Handle movement. Supaya dia dipanggil setiap frame gitu ya. Oke, udah begini aja. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian sesuatu dulu. Gini. Jadi kalau kalian lihat nanti, katakanlah di unit kita ini ya. Di unit kita, ini animator, kita masukin animator human model kita yang bersangkutan. Terus kalau udah, idle anim kita kan idle, ya toh sama nih. No, sama ya, penulisannya juga harus sama. Huruf besar kecilnya juga harus sama. Idle, move, oke? No, ini kan udah kuisi idle. Ini move-nya move, oke? Udah, nah, nanti gini. Nanti current anim ini akan menunjukkan lu lagi mainin animasi apa. Apakah idle atau move, gitu. Jadi sekarang aku play. Nah, ini idle. Dia tahu kita memainkan animasi idle. Kalau ini move, aku tiba-tiba klik kanan, set as layer default state, maka nanti unit ini, tuh, current animnya move. Gitu ya. Kalau idle, aku klik kanan, set as layer default state, ya, maka nanti unit ini idle. Nanti kalau kalian lihat nih, lihat gamenya ya. Ini move nih, aku klik kanan, set as layer default state, tuh, dia memainkan animasi move. Unitnya juga current animnya move, gitu ya. Again, ini kita harus tetap default state-nya di idle ya. Jadi set as layer default state-nya di idle. Oke? Set as layer default state-nya di idle. Kalau udah sekarang kita tinggal mau memainkan animasi move. Nah, cara memainkan animasi move gimana Bang? Cara memainkannya gini. Jadi kita biar rapi, kita bikin lagi animasi move. Private void handle animation. Mungkin lebih tepatnya handle, ya udah deh, handle animation dulu aja deh. Nanti untuk sesuatu yang kayak handle move animation, handle attack animation itu nanti dulu aja. For now handle animation dulu. Nah, untuk handle animation kita perlu cek. Jadi if kalau is moving itu sama dengan true logikanya, kalau sekarang gue lagi moving dan sekarang current animnya itu nggak sama dengan move, current animnya nggak sama dengan move anim, ya toh, move anim di sini apa? Move anim. Nah, move idle anim. Nah, sorry, aku lupa di sini yang bagian track animation current animnya jangan kalian tulis idle di sini, tapi idle anim gitu ya. Ini juga pengecekannya jangan idle begini aja, tapi idle anim gitu ya. Ini juga jangan cuma move gini aja, tapi move anim. Begitu juga ini. Pengecekannya jangan cuma kalian kasih string biasa, tapi move anim. Lah kenapa Bang? Lah kan kita udah buat variabel. Ya, kan kita udah buat variabel. Kalau kita udah buat variabel, terus variabelnya nggak kita pakai, ya kasihan dong variabelnya nganggur gitu loh. Ya, jadi kita mau pakai variabelnya biar nggak nganggur. Gitu, jadi di tracking animation, kulangin lagi ya. Semuanya aku kasih variabel yang untuk bagian ini-ininya, oke? Nah, oke, sekarang tinggal di sini kita cek. Kalau sekarang kita lagi moving atau is moving through, dan current anim itu nggak sama dengan move anim, maka aku mau memainkan apa? Animasi move. Caranya gimana? Unit animator dot play. Ya enak tau bahasanya, unit animator dot play move anim. Gitu ya, aku ulangin lagi bahasanya. Kalau sekarang gua lagi moving, ya is moving through kan sama dengan aja kayak gua lagi moving, dan animasinya sekarang lagi nggak mainin animasi move, ya mungkin dia lagi mainin animasi idle gitu ya. Karena kan dia nggak lagi mainin animasi move, maka gua akan memainkan animasi move. Enak tau bacanya? Gitu. Terus di sini kita if lagi. If. Tapi kalau sekarang is movingnya udah false dan current animnya tidak sama dengan idle anim, maka gua akan memainkan animasi idle. Unit animator dot play idle anim. Gini. Gitu ya. Enak kan bacanya? Kalau gua lagi moving dan gua saat ini animasinya bukan move, maka ya gua mainkan animasi move dong. Tapi kalau gua lagi nggak moving dan gua animasinya lagi nggak idle juga, ya harusnya gua mainin animasi idle dong, gitu ya. Oke, sekarang handle animation ini kita panggil di update. Jadi ada handle movement, ada juga handle animation. Oke, kalau udah begini ya udah gitu. Jadi kalau sekarang kita play, let's see ya, kita lihat nih. Kita lihat kalau aku ke unit ini, aku masukkan unit 6, terus aku is need to move centang. Nah, tuh dia memainkan animasi move waktu sampai, nah animasi idle. Nah, tinggal ada satu hal lagi yang perlu kita perbaiki, yaitu adalah
ketika lihat nih ya, lihat unit ini ketika maju nanti. Lihat unit ini ketika maju, ketika instant move ku centang. Wah, tuh dia di awal banter sampai sini dia melambat. Nah, itu kenapa? Terus juga perhatikan lagi nih ketika nanti unit ini maju ya. Lihat nih ketika unit ini maju, aku centang. Noh, dia nggak mengarah ke target. Tuh dia nggak mengarah ke target majunya. Nah, kita perlu perbaiki hal ini, oke? Kita perlu perbaiki hal ini. Kita perbaiki di beberapa detik berikut ini. Nah, bagus, kalian udah berprogres ya sejauh ini ya, udah mulai memahami, udah mulai nangkep game development tuh gimana sih, apalagi pakai Unity. Dan mudah kan ya belajar game development bareng aku gitu. Again, sebentar lagi kalian akan membuat game ini menjadi ekspor ke PC dan bisa dimainkan gitu. Nah, tapi kalau kalian mau belajar sampai yang lebih kompleks, lebih detail, bahkan sampai nanti kalian bisa nge-custom model kalian sendiri dan animasi kalian sendiri supaya itu betul-betul menjadi game identitas kalian, maka cek link di deskripsi ya untuk cek versi lanjutannya. Dan kutunggu juga kalian di grup, karena selain kalian dapat versi lanjutan, kalian juga tergabung di grup. Di grup itu kita sering banyak komunikasi kalau kalian ada kendala, kita Google Meet kalau kalian udah pusing gitu ya. Karena aku yakin kami di sini di grup bersedia membantu kalian. Bahkan kalian boleh jadwalin Google Meet langsung bareng aku lewat Google Calendar. Kalau gitu, kutunggu kalian di grup, cek link di deskripsi.